Ternyata selama ini ada rahasia besar yang sengaja ditutupi dari kita semua soal siapa sebenarnya yang pengen bikin Indonesia kacau. Negara kan untuk hidup harus ada biaya. Saya kira begini. Turun. Kenapa turun? Negara ini harus kerjasama antara pemerintah dengan pengusaha. Pemerintah menjamin semua pemerintah, bikin jalan, bikin problem, bikin airport, bikin keamanan, bikin tentara, macam-macam. Dia malah. Guys, ini video kapan menurut kalian? Kok semakin hari semakin terang gitu ya? Para pengkhianat dan pengadu domba mulai mengambil kesempatan. Si Tamak dan si Rakus mulai berkeliaran. Hati-hati dengan opini mereka. Mereka tidak pernah bisa mengapresiasi perjuangan mereka hanya untuk satu organisasi atau satu barisan atau untuk pribadi. Lagi rame yang mau mengkudeta, melengsarkan Prabowo ya. Kelihatannya orang pintar ngomong ya, tahan mau berkorban untuk negara, berkorban pret ya. Kalau mau berkorban untuk negara itu tidak untuk melengsarkan presiden ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun teman-teman ya. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang sebuah video ya. Saya tidak tahu ini video baru ataukah video lama, yang jelas dalam video tersebut ya. Video tersebut memperlihatkan si Chaplin ya, tahu ya Chaplin ya, itu pelawak ya kan, yang kumisnya itu cuma seupil itu. Nah, ini si Chaplin ya sedang memimpin sebuah diskusi terbatas sepertinya dilakukan di rumahnya, di kediamannya, yang dihadiri oleh si tukang gaduh ya, dan juga si Gatot ya kan. Gatot yang mana bang? Oh kan banyak Gatot. Oh iya memang banyak, saya nggak menyebutkan secara spesifik ya toh, biar kita lihat aja nanti bareng-bareng ya kan, nanti biar kita tahu bersama. Intinya netizen langsung berspekulasi bahwa sebetulnya si Chaplin ini adalah dalang di balik isu makar yang selama ini berkembang. Aduh Plin, kok makin terungkap aja niat busukmu ini Plin. Sebab gini teman-teman ya, si tukang gaduh dan si Gatot ini adalah aktor utama ya, narasi-narasi makar yang selama ini dibangun ya di tengah masyarakat. Dan benarkah si Chaplin ini adalah dalang di balik isu semua ini? Waduh, Chaplin lagi. Oh, Chaplin lagi. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Negara kan untuk hidup harus ada biaya. Saya kira begini. Turun. Kenapa turun? Negara ini harus kerjasama antara pemerintah dengan pengusaha. Pemerintah menjamin semua pemerintah, bikin jalan, bikin problem, bikin airport, bikin keamanan, bikin tentara, macam-macam. Dia malah. Guys, ini video kapan menurut kalian? Kok semakin hari semakin terang gitu ya? Dan kita tahu yang membuat videonya itu sendiri pun bukan orang lain, tapi mereka-mereka sendiri. Nah, kok jadi sinkron? Orang berdua ini yang biasanya kita tahu mereka banyak tanda kutip ke Pak Jokowi, kok tiba-tiba dengan Pak JK gitu. Pak JK sedang memberikan presentasi pula itu, membahas geopolitik. Coba kalian komentar guys. Coba kalian komentar guys ya, membahas geopolitik kata netizen barusan. Ini video baru ataukah video lama guys? Ya, si Chaplin ya sedang menjadi mentor nih ya di hadapan
mantan panglima ya, panglima TNI, coba bayangin ya. Iya toh? Iya, sebetulnya mantan panglima TNI dengan wakil presiden itu ya menurut saya pengetahuannya sama. Justru kalau di bidang geopolitik ya, mantan panglima TNI itu lebih menguasai daripada seorang mantan wakil presiden, kan seperti itu. Tapi ini terbalik gitu. Yang memberikan sebuah menjadi pemateri gitu ya, itu adalah si Chaplin yang merupakan mantan wakil presiden. Nah, sementara yang diceramain adalah orang-orang yang selama ini selalu menarasikan makar, gulingkan Prabowo, kudeta, dan lain sebagainya. Jadi ya nggak salah jika masyarakat bertanya, loh jangan-jangan dibalik ya kan, aktor dibalik isu makar selama ini ada orang besar. Gimana menurut teman-teman? Lanjut. Ternyata selama ini ada rahasia besar yang sengaja ditutupi dari kita semua soal siapa sebenarnya yang pengen bikin Indonesia kacau. Kalian harus tahu kalau ada aliran dana asing puluhan miliar dolar yang masuk lewat kedok aktivis dan akademisi buat memicu kerusuhan dan ketidakstabilan. Nama-nama yang sering muncul di media belakangan ini ternyata punya agenda terselubung buat menggulingkan pemerintahan sah lewat provokasi yang sangat berbahaya bagi persatuan. Ini peringatan serius karena mereka ingin menyeret kita kembali ke masa kelam tahun 98 di mana rakyat selalu menjadi tumbal konflik elit. Untungnya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sangat sigap dan tegas dalam mendeteksi setiap gerakan inkonstitusional yang mengancam kedaulatan bangsa. Respon cepat dari istana membuktikan kalau negara kita punya kepemimpinan yang kuat dan gak bisa didikte oleh kepentingan asing manapun. Kita wajib berdiri bersama pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional agar pembangunan tetap berjalan lancar tanpa gangguan dari luar. Jangan mau diadu domba oleh narasi demokrasi palsu yang ternyata dibiayai oleh kekuatan global untuk melemahkan negara kita sendiri. Kalau kalian setuju kedaulatan Indonesia adalah harga mati, tulis di kolom komentar sekarang juga dan jangan lupa follow untuk terus kawal negara kita. Iya, betul. Ada rahasia besar yang sengaja ditutupi. Dan kalian coba tengok tadi itu ya. Seorang perempuan yang pakai kerudung, yang model kerudungnya ini ya kerudung nggak tahu lah. Kalau menurut saya ini kerudung orang desa ya. Orang desa di daerah saya pakai kerudung itu macam kayak gini. Ya, tetapi dia di kota menggunakan kerudung macam kayak gini, gak masalah juga. Bukan itu yang ingin saya persoalkan. Yang ingin saya persoalkan adalah, ya, ini orang saat ini sedang berusaha cuci tangan. Begitu isu makar ini disambut oleh masyarakat ya, dengan suara negatif lah, dengan nada negatif gitu kan. Dan konon akan dipersoalkan ya, bahkan akan dibawa ke ranah hukum karena makar itu melanggar ya kan, dan hukumannya nggak main-main. Ini orang saat ini sedang cuci tangan ya. Nanti kita tengok bareng-bareng videonya di belakang-belakang ya. Lanjut. Kata-kata hari ini buat Indonesia, sesuatu hal mungkin akan terjadi. Yang punya kuasa tapi tidak punya jabatan akan melawan. Rencana mereka terstruktur karena mereka punya uang. Gak usah kaget kalau sesuatu terjadi di bangsa ini. Tanda tangan kontrak telah terjadi. Narasi-narasi penyesatan mulai muncul ke permukaan. Semua ini bukan kebetulan. Ini bukan prediksi, tapi ini sudah direncanakan. Ketika hasil panen mulai berkurang dan rencana mereka tidak dikabulkan, sedikit besarnya akan ada perlawanan. Mereka akan membidik sesuatu yang paling mahal, bukan untuk menyamakan, tapi demi meluluskan rencana mereka yang menyesatkan. Para pengkhianat dan pengadu domba mulai mengambil kesempatan. Si Tamak dan si Rakus mulai berkeliaran. Hati-hati dengan opini mereka. Mereka tidak pernah bisa mengapresiasi perjuangan mereka hanya untuk satu organisasi atau satu barisan atau untuk pribadi. Salam. Ya, ingat itu katakan kuncinya ya. Apa yang mereka perjuangkan hanya untuk satu barisan, satu organisasi, atau mungkin hanya demi kepentingan perut mereka secara pribadi. Jadi jangan sampai kita terprovokasi ya untuk melakukan turun ke jalan, menurunkan pemerintahan yang sah dan lain sebagainya. Karena faktanya mereka tidak berjuang demi rakyat Indonesia. Itulah sepertinya yang ingin disampaikan oleh netizen barusan. Lanjut. Siapa sebut aja. Cek asal mulanya nanti di Instagram. Jangan sampai menyebut sesuatu tapi enggak Salah satu sebut akun aja yang siapa. Salah satu akun yang menyebarkan Kita itu. sama-sama aktif di sosial media. Siapa? Sebut aja. Akun Levenia. Saya masih punya data untuk membantah semua apa yang disampaikan oleh Ferry Amsari. Ya, Semua silakan. apa yang abang sampaikan. Sekarang lalu kalau kemudian tujuannya untuk di ujung mempidanakan Anda bilang kebebasan itu. saya, silakan saja. Kalau video itu kemudian tidak tersebar, Anda boleh. Anda akan ditanggapi Anda oleh boleh. orang lain.
Anda kebetulan dapat kekuasaan dan dekat dengan Oh enggak, saya enggak mendapat kekuasaan. Apa? Dari mana? Dari mana saya mendapatkan Anda kekuasaan? pendukung dekat dengan kekuasaan kata. Oh enggak ada, silakan buktikan. Oh iya, oke. Silakan buktikan. Sekarang buktikan. Masa sekarang? Ini Kasih jangan- saya waktu. Ya, jangan kemudian Anda mengatakan bahwa saya mendapatkan kekuasaan. Saya akan Nggak bisa coba. begitu dong. Oh ya, enggak bisa, enggak apa-apa. Menuduh, tapi berdasarkan katanya-katanya. Kemudian ketika dipaksa buktikan mana, dia bilang katanya pendukung itu dekat dengan kekuasaan, dapat kekuasaan. Ya, kemudian dia bilang lagi tadi, saya ini bukan lembaga negara. Ya, saya nggak bisa buktikan katanya. Bagaimana seorang pakar hukum ngomong seperti itu? Kukiranya selama ini kawan ini hebat, ternyata ya segitu aja juga, hanya tuduhan-tuduhan tanpa bukti juga ternyata. Ya pantas juga lah dia ikut jadi aktornya itu apa namanya itu filmnya Dirty Vote itu, ya kan? Selama ini kukira dia benar-benar hebat, benar-benar jujur. Taunya ya seperti ini kualitasnya, menuduh ya seorang pegiat sosial karena mendukung penguasa katanya jadi dapat kekuasaan. Dia bilang katanya lagi, tak kirain dia punya bukti. Ketika ditantang keok juganya, saya nggak bisa buktikan. Saya bukan lembaga negara katanya. Saya tidak bisa buktikan, nggak apa-apa katanya. Ya bagaimana sih? Sekelas pakar hukum yang selama ini sering diundang di Rakyat Bersuara menjadi narasumber utama, ternyata begini. Hanya tuduhan tak berdasar, tuduhan tanpa bukti. Seorang Ferry Amsari loh. Malulah. Semoga saja ke depannya Anda nggak usah hadir lagi di tempat itu, bikin malu saja. Terkecuali Anda tidak punya malu. Ayo, ayo, ya kan, saling cuci tangan, ayo. Kemarin sok-sokan ya kan. Kita makjulkan Prabowo, impeachment ya, pemakjulan dalam bahasa Indonesia. Presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Yang satunya lagi bilang, kalau seandainya saya mati tidak wajar, maka percayalah saya diracun oleh tentara katanya. Yang satu lagi bilang, kita harus melakukan konsolidasi, turun ke jalan, menurunkan pemerintahan Prabowo. Sekarang apa yang terjadi? Si A yang menyebarkan si B. Cuci tangan ya. Benar apa kata netizen? Kalian itu cuma berani bacot, begitu diseriusin kalian mencret di celana. Lanjut. Lagi rame yang mau mengkudeta, melengsarkan Prabowo ya. Kelihatannya orang pintar ngomong ya, tahan mau berkorban untuk negara, berkorban pret ya. Kalau mau berkorban untuk negara itu tidak untuk melengsarkan presiden ya. Saya bukan pemilih dan bukan pengagum Prabowo. Apakah Prabowo presiden terbaik? Tidak. Apakah pengganti Prabowo akan menjadi presiden yang terbaik? Belum tentu ya. Kenapa nggak nunggu sampai masa jemputannya selesai, masa jabatannya selesai, ya? Pakai otak ya. Kalau Prabowo lengser, siapa? Siapa yang akan menggantikannya? Yang menjadi presiden? Gibran, gile loh. Pakai otak, nyet. Nah, pakai otak, ya kan? Pret gitu, bukan pret bang. Pakai NY di depan, iyalah terserah ya kan. Saya pakai kata pret aja, ya toh. Walaupun jujur teman-teman ya, saya kurang begitu suka dengan netizen yang baru saja kita saksikan ya dalam konten-konten jauh sebelumnya, karena seperti yang dia sampaikan, dia memang bukan pemilih 02, bukan pemilih Prabowo dan Gibran. Tetapi mau tidak mau saya harus mengapresiasinya ya. Walaupun yang bersangkutan ini bukan pemilih 02, bukan pendukung Prabowo dan Gibran, tetapi dia menolak keras ya kan upaya atau niat makar yang saat ini sedang dikembangkan, karena memang itu melanggar hukum dan merugikan rakyat Indonesia. Mantap Ibu pakai kacamata ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap
keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI